Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Aswar Abu Bakar, mengajak seluruh instansi pemerintah, termasuk jajaran humasnya, untuk bekerja lebih keras dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, kompeten, dan melayani. Hal itu perlu dilakukan melalui Gerakan Nasional Reformasi Birokrasi yang harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh elemen bangsa. Demikian antara lain ditegaskan Menteri ketika membuka seminar Baguhmas dengan tema membangun sinergitas dan kolaborasi kampanye publik reformasi birokrasi yang diselenggarakan di Kementerian Pan-RB pada hari Senin 27 Mei 2013. Tantangan yang paling besar adalah orang nak mau berubah. Yang nak mau berubah itu dari mulai yang bawah sampai yang paling atas. Itu tantangan. Tapi dorongan untuk berubah masyarakat yang uangnya 50% kita gunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan itu berharap banyak, memelas, merintih untuk kita berubah. Itu kekuatan. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat. Al-Hadis. Birokrat yang paling baik, yang jujur dan melayani. Gampang sekali. PNS adalah sebuah jalan untuk Tuhan menghitung ibadahnya. Jadi PNS itu tidak lepas daripada konsep agama, konsep perhitungan, konsep hisab. Menjadi PNS yang baik, birokrat yang baik, melayani, memberi manfaat, itu sudah puncak pencapaian. Jadi kehumasannya yang pertama kepada semua PNS harus merasa seperti itu. Harus merasa dengan jadi PNS yang baik, yang amanah, yang mengabdi, yang memberikan sesuatu yang bernilai, yang merubah negara menjadi negara maju, menjadi negara produktif, itu adalah puncak pencapaian. Jadi dakwahnya itu dulu. Kemudian tentu dengan humas saling memberi, saling membagi. Humas Menpan kasih bahan, humas daerah kasih bahan kepada Menpan. Ini bagian daripada dia akan disebenarkan. Kita jadi satu jaringan. Tapi hal-hal yang disampaikan yang baik-baik, harapan, perubahan, dorongan ini akan menjadi sebuah orkestra di Republik ini. Terus berkembang. Dan orang berlomba-lomba untuk menyampaikan suatu perubahan. Orang berusaha yang terbaik untuk mengajak berubah. Orkestra inilah nanti akan bergabung menjadi sebuah gerakan perubahan. Yang sehingga orang malu kalau dia nggak berubah. Itu aja sebenarnya. Carilah apa. Kemudian rohnya reformasi birokrasinya apa sih? Yang pertama, kita ambil dari 9 langkah itu. Harus bangga sebuah organisasi menjadi lebih efisien. Tangani 5 jarinya, bukan 6, bukan 7. Itu yang paling efisien buat ciptakan. Ada bentuk yang pas. Rasakan. Jadi organisasi Bapak ini kalau bisa diharmoniskan, dipaskan, itu suatu kebanggaan. Jadikan itu satu. Jangan buat organisasi yang tidak ada gunanya buat masyarakat, yang tidak ada gunanya buat pelayanan publik. Kalau masih ada, itu suatu kekurangan, perbaiki. Itu humas pertama. Organisasi itu dibuat bukan orang kerjaan, untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat, memberikan pelayanan publik, mengurus sesuatu yang perlu diurus. Nah, jangan kita mengurus yang tidak perlu diurus, tapi yang perlu diurus tidak terurus. Organisasi yang rapikan. Yang kedua, pasukan itu 1.007, 9, dan itu bukan 30.000. Satu peloton baru 30 atau 40. Itu tidak ada ukurannya. Satu kelompok itu tidak begitu. Jangan ada orang yang tidak kerja dalam kelompok itu. Makin efisien rombongan pegawai itu makin bagus. Itu kan berarti kan jumlahnya pas.
Jadi kalau ada gerakan ke arah situ, laporkan. Yang ketiga, rohnya adalah persaingan sehat. Orang mau masuk 20 orang, yang diterima 2 orang. Testing yang bagus. Fairness. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan mendapat kesempatan jadi PNS. Persaingan sehat. Itu sesuatu yang harus dibanggakan. Masuk ABRI, the best. Itu dibanggakan, itu persaingan sehat. Gelorakan itu. Sehingga PNS birokrasi mendapatkan putra terbaik bangsa. Seperti orang masuk ke AKABRI atau masuk ke AKABRI polisi. Itu putra terbaik. Seperti kami waktu di TV dulu, selamat datang putra putri terbaik bangsa. Walaupun tak banyak kali. Tapi kebanggaan itu perlu diulang lagi. Jadi pemilihan putra terbaik menjadi PNS untuk masuk, untuk disekolahkan calon PNS, masuk IPDN. Itu persaingan sehat. Dan bagaimana seorang kader dilatih dengan dipilih yang terbaik untuk menjadi pejabat struktural, untuk disekolahkan menjadi pejabat fungsional. Itu juga persaingan sehat. Tidak ada negara yang maju kalau dia nggak bersaing sehat. Kalau kita mau seperti Amerika, mau seperti Korea, ya bersaing sehat. Gelorakan itu. Mas, bangkitkan itu. Kan sederhana sekali. Apalagi yang keempat. Kalau ditanya kasih saya. Yang keempat, zaman anak umur 3 tahun udah bisa buka iPad. Kirim foto ke ayahnya. Jadi harus bangga, Humas menggambarkan bahwa kantornya sudah pakai e-gov. Kami sudah pakai e-gov. Pengumuman pakai e-gov. Tender pakai e-prop. Laporan karyawan terhadap atasannya, kinerja individu pakai e-gov. Acara ini juga menghadirkan 3 orang narasumber, yaitu Sesmenpan RB Bapak Tasdi Kinanto, Dirjen Pembinaan Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak Muhammad Marwan, dan Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta Ibu Silviana Murni. Selain diikuti humas dari kementerian atau lembaga, seminar tersebut juga diikuti oleh humas pejabat dari Pemda yang ditetapkan sebagai pilot project reformasi birokrasi. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Silvi tentang berbagai upaya untuk berbagai sistem terutama pelayanan itu barangkali menjadi referensi untuk perbaikan-perbaikan. Yang penting adalah bahwa kita semua harus merasa dirinya bagian dari perubahan ini. Itu dulu yang harus kita sadari, bahwa kita ini harus merasa saya ingin merupakan bagian dari proses perubahan. Kalau itu tidak ada di dalam diri kita, maka kita akan menjadi penonton saja. Ini yang harus, masalah yang paling mendasar di teman-teman birokrat harus merasa dirinya bagian dari informasi birokrasi. Dan ini semua di birokrat, bukan hanya di PNS, tapi juga di jajaran TNI, Polri harus merasa dirinya bagian dari proses perubahan ini, bahkan menuju yang lebih baik. Itu yang penting. Nah, sambil jalan nanti kita saling belajar satu sama lain. Itu. Tiap daerah, tiap KL itu kondisinya berbeda-beda. Tapi yang penting semuanya harus bergerak. Bahwa yang satu jalannya barangkali masih harus diapik-apik, tidak apa-apa. Yang penting ada semangat, saya juga harus ikut bergerak. Yang DKI misalnya cepat, Jawa Timur cepat, itu logis karena mereka mungkin sudah siap lebih dulu SDM-nya, model infrastruktur yang juga tidak apa-apa. Kita harus justru banyak belajar dengan mereka. Semangatnya dan segala macam kita belajar. Tapi semuanya ini bergerak semua, namanya gerakan kok. Ya, semuanya harus gerak gitu. Jangan ada yang nanti dulu nggak bisa begitu. Ini gerakan bangsa untuk menuju
Apalagi tahun 2015 ini kita sudah masuk pada Asean Pemilu. Ini juga tantangannya luar biasa. Kalau reformasi birokrasi ini mau berhasil, kita mungkin lewat negara-negara ini tantangan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi tadi apa yang dikatakan oleh Pak Menteri bahwa birokrasi ini hanya sekitar 2,5-3% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Jadi yang lain itu berkecimpung di dunia swasta, di dunia bukan di birokrasi. Nah, kalau berarti mereka kan harus diberdayakan, ya kan? Kalau pemerintah ini tidak mampu memberdayakan mereka yang sebagian besar ada di sektor swasta, berarti pemerintah ini harus. Saya bisa mengatakan salah satu fungsi pemerintah adalah di samping regulasi, di samping kita berikan pelayanan, tapi juga ada satu fungsi kita punya kewajiban memberdayakan masyarakat. Itu tugas pemerintah itu. Kalau masyarakatnya tetap miskin, tetap bodoh, tetap tertinggal, berarti pemerintah gagal. Ini harus tantangan. Oleh karena itu kita terus menerus, ya. Oleh karena itu tantangan bagi kita sebagai birokrat ke depan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita harus belajar terus. Dari manapun kita harus belajar. Supaya kita bisa menjadi birokrat yang profesional dan mampu memberikan pelayanan dan kehadiran kita betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Kalau kedatangan birokrasi di tengah masyarakat nggak membawa manfaat, malah yang disindir, ini apalagi datang lagi, kemarin sudah datang padahal ini yang harus kita. Justru birokrasi datang, aparat datang ke masyarakat, itu yang ditunggu-tunggu. Dan ketika mereka datang merasa, waduh nyaman suasananya, aman. Merasa ada yang memberi pencerahan. Itu peran kita ke depan begitu. Kehadiran kita di tengah masyarakat betul-betul dirasakan. Kalau bahasa Bu Silvi balik, apa ya Bu ya, kalau orang Jawa itu, kalau ada sesuatu yang datang merasa aman itu apa namanya? Apa ya? Ayem, tentrem, ada yang mengayomi. Itu suasana kebatinan itu yang harus kita wujudkan oleh birokrat kita ke depan. Apapun profesi kita sebagai birokrat, apakah di PNS, apakah di kepolisian, apakah itu di mana saja, kehadiran kita memang ditunggu oleh masyarakat yang sedang menghadapi berbagai problem kehidupan. Ya, itu pesan kami, dan reformasi birokrasi ini satu-satunya upaya untuk menuju ke sana. Birokrat yang profesional, yang berintegritas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berbaik. Itu mimpi kita bersama. Demikian tambahan saya dari saya. Terima kasih Pak. Kalau Bapak Ibu, kalau saya boleh cerita ya, kalau di kantor saya, kalau di Pemprov ada absen langsung ke Pak Jokowi Bu ya, untuk perharinya berapa persen? Oh itu broadcast message atau seperti apa Bu? Oh langsung connect dengan Pak Gubernur. Ini kalau di daerah Bapak Ibu sudah seperti itu belum Bu? Atau masih pakai absen biasa? Absen biasa. Kalau di kantor saya Bapak Ibu, kalau misalnya tidak absen selama sehari, itu harus bikin surat, mungkin karena tugas keluar kota. Kalau tidak ada surat sampai tanggal 20, itu potong gaji per harinya 120.000. Jadi agak sayang juga, ada langsung punishment-nya kalau di kantor swasta. Padahal kantor saya di Indonesia seperti itu, tergantung jabatan masing-masing. Sama di DKI juga potong TKD. Berapa Bu per hari? Jadi berapa Mas Budi? TKD-nya? 3 bulan tidak terima. Lebih parah di Pemprov di kantor saya Bu ya? Karena di luar gaji ya Pak, TKD kan tunjangan kinerja daerah. Oke. 3 bulan nggak terima TKD? Ada aturan-aturannya, tapi tidak artinya tidak ada alasan yang jelas, tidak ada surat yang melandasinya. Gitu. Nah, makanya pinter-pinteran buat surat tugas. Jadi selama ini Bu, sebelum ini memang sudah seperti itu atau baru sekarang sebenarnya? Ya sebenarnya sudah Pak, karena kita sudah mulai sebelumnya. Nah, kemudian sekarang adalah tinggal bagaimana reward and punishment. Oke.